Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ahmad Wijaya, Wakomtap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah 5 sektor dengan permintaan gas terbesar di Indonesia. Yang pertama dengan persentase yang paling besar tentu saja adalah industri dengan persentase 33%. Kemudian tenaga penggerak 30%, pupuk 24%. Industri pembangkit 5% dan industri transportasi sebanyak 2%. Kami kompilasi datanya dari PT Pertamina Persero per tanggal 26 Februari tahun 2020. Dan data berikutnya adalah mengenai proyeksi kebutuhan gas sektor industri di Indonesia dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dari proyeksi kebutuhan ini mungkin nanti optimisme pemenuhannya di tengah permasalahan yang ada, nanti saya coba tanyakan kepada Pak Ahmad seperti apa. Untuk di tahun 2025 angkanya ada di 2.349 BBUTD, kemudian 2026 meningkat menjadi 2.350 dan di 2027 ada di 2.347, 2.348 untuk di 2028. Dan di 2029 di 2.349 BBUTD dan di 2030 di angka 2.329 BBUTD. Dan berikutnya adalah mengenai perbandingan harga gas industri sebelum harga gas industri di Indonesia diturunkan menjadi $6 per MMBTU. Untuk di Malaysia harganya adalah $4 Amerika Serikat per MMBTU, kemudian di Singapura $4. Kemudian di Vietnam $7 dan di Indonesia 9,5 sampai dengan $10 per MMBTU. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau kita lihat dari proyeksi pertumbuhan gas sektor industri seperti yang tadi sudah disampaikan di grafis, optimisme pemenuhannya seperti apa? Melihat kemudian dinamika yang terjadi nih. Kalau di manufacturing yang namanya proses industri, itu selalu bertumbuh, apalagi kita adalah tumpuannya pemulihan ekonomi nasional. Kalau dengan pemberian $6 merata, otomatis apa yang akan kita capai di 2030 itu kan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi makro yang rata-rata 5% kan. Itu tanpa kita melakukan apa-apapun, itu sudah 5% akan terus bertambah di dalam skema penambahan pemakaian. Itu satu, ya. Kedua, pihak si PGN juga harus terus memberikan pelayanan yang baik. Artinya dari sisi pelayanan mereka harus tentukan tekanan gasnya baik, kemudian pelayanannya baik. Sebab tidak ada jalan lain kan, selain kita harus tunduk pada satu PGN yang sudah hampir boleh dikatakan semi monopoli. Karena mereka kan sudah tidak ada siapa-siapa, mereka sekarang ada di subholdingnya gasnya Pertamina sebagai kedaulatan energinya Republik. Hal kedua. Hal ketiga, kita lihat bahwa apa yang sudah diprediksikan oleh para produsen, manufaktur, bahwa setelah selesai COVID ini, mungkin setelah Lebaran ini, kita akan lihat bahwa ada banyak pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Artinya, setelah COVID ini selesai dengan vaksin yang berjalan, semua kita yakin bahwa itu pertumbuhan ekonomi akan kembali lagi seperti apa yang sebelum COVID. Itu 3 hal yang perlu dipegang oleh PGN untuk menjalankan across the board yang disebut instruksi Presiden 121. Karena tanpa manufacturing, nggak mungkin ini industri, nggak mungkin ini negara akan hidup dengan baik. Karena income-nya semua dari manufaktur. Perekonomian itu penentuannya ada di manufaktur. Walaupun kita sangat membutuhkan importasi. Hal tersebut itu sudah menjadi kunci di mana jaminan perekonomian yang matang itu sudah. Di dalam energi, di dalam hal proses, di dalam hal bahan baku, semua. Walaupun kita sadar bahwa kita punya bahan baku masih impor banyak ya. Dan kondisi tersebut harusnya kemudian men-trigger PGN sebagai BUMN yang peranannya sangat penting untuk menjaga roda dari manufaktur di Indonesia yang tentu saja berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, Pak Ahmad, kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.